Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat subuh berjamaah kita dan menjadikan amal yang memberatkan timbangannya nanti di yaumil akhir, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga agar amal-amal kita setelah amal hari ini menjadi amal juga yang diterima olehnya, yang menjadi bekal bagi kita untuk memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan Ramadan sebelum, saat dan sesudahnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan sebagian dari pembahasan kaidah-kaidah di dalam Ramadan. Ya, sebelum masuki bab saat Ramadan, sedikit ingin saya ulangi agar Bapak dan Ibu mengingat apa yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang hal itu merupakan peringatan dari Allah Jalla wa'ala kepada kita agar senantiasa kita mengulang-ulang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Ramadan datang kepada kita berulang-ulang untuk diambil pelajaran. Maka pelajaran-pelajaran yang kalian lakukan di mana saja harus kalian ulang-ulang. Ya, karena manusia itu tidak lepas dari haluan, lupa, keluh kesah, kehilangan dan lain-lain. Baik, pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana menyikapi Ramadan yang akan datang dengan ilmu, yaitu ilmu bagaimana cara kita mengetahui Ramadan, yaitu berpuasa dengan ilmu dan mengikuti syariat Allah Jalla wa'ala. Kita juga sudah membahas bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua benar. Maka tidak diterima amal ibadah yang kita kerjakan selama ini apabila tidak terpenuhinya dua syarat tersebut. Jadi harus terpenuhi dua syarat. Dalilnya ada surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maksudnya berjumpa dengan Allah, ya, di surga, atau barang siapa yang ingin melihat pahalanya ada di sisi Allah, berarti Allah terima ibadahnya. Falyamal amalan sholih, hendaknya dia mengerjakan amal yang soleh. Jadi enggak semua amal soleh, Bapak Ibu sekalian. Ya, adapun ucapan manusia mengatakan ini amal soleh, ini amal soleh, itu amal soleh, maka ukurannya bukan orang-orang tersebut. Ukurannya amal soleh adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang apa itu amal soleh. Amal soleh maknanya adalah makana muwafaqan li syar'illah. Apa saja yang sesuai dengan syariat Allah, maka itu amal soleh. Sebaliknya, apa saja yang tidak cocok dengan syariat Allah bukan amal soleh. Lalu bagaimana kita mengetahui suatu amal itu soleh? Maka Allah utus para nabi, diakhiri dengan kenabian Rasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka Allah mengajarkan kita syariatnya yang mulia. Maka yang dimaksud dengan amal soleh, amal yang cocok dengan perbuatan beliau, amal yang ada perintahnya dari beliau, amal yang datang dari beliau. Apa dalilnya? Surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, ambillah dia, dan apa saja dilarang Rasul, tinggalkanlah dia. Itulah syariat Allah. Ya, jadi yang pertama syarat untuk berpuasa Ramadan agar makbulan, diterima oleh Allah, yang pertama harus benar puasanya, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah dalam surat Al-Kahfi tadi. Dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Apa maksudnya, Pak?
Apa waktu kita berpuasa kita berbuat syirik? Jelas syirik itu pembatal pahala. Yang dimaksud, jangan coba-coba kita beribadah Ramadan bukan karena Allah, tapi karena ritual semata. Tapi karena ada yang hadir di hadapan kita, ada tetangga yang ngajak Ramadan yuk, ada mertua datang ke rumah. Ini semuanya disebut dengan syirkul asghar, kesyirikan kecil, yaitu menjadikan selain Allah bersama dengan Allah untuk dituju. Ya, yang Nabi SAW khawatirkan, yang aku khawatirkan dari kalian adalah syirkul asghar. Ya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Kata beliau, ar-riya. Apa namanya? Riya. Apa sih riya itu, Pak? Riya itu ingin dilihat. Ya, ingin dilihat karena ada keinginan dapat perhatian, ada penilaian, ada balasan dari makhluk. Termasuk perbuatan riya adalah memberikan sesuatu menunggu ucapan terima kasih. Termasuk perbuatan riya. Makanya kalau kita memberikan kebaikan kepada siapa saja, apakah seseorang yang kita berikan itu mengucapkan terima kasih atau tidak, bukan urusan kita. Kenapa demikian? Karena berbuat baik perintah siapa? Allah yang perintahkan kita. Fa'asinu alaik, berbuat baiklah kalian, kama ahsana ilaik, sebagaimana aku kata Allah berbuat baik kepada kalian. Kemudian kalian sholat subuh di bulan Ramadan, sahur, puasa dan lain-lain, bukan ritual semata. Jadi yang disebut dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan engkau menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Yang pertama maknanya ada perintahnya dari Allah. Ada tidak perintah berpuasa bulan Ramadan? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pencerahan kita datang ya. Siangan. Udah sholat subuh. Siangan, Pak. Jadi yang pertama ada perintahnya dari syariat. Itu yang disebut dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ada perintahnya dari Allah. Yang kedua, kita harapkan balasannya hanya dari Allah saja. Antum berpuasa, sahur, tarawih, zakat fitr, apalagi i'tikaf, takbiran, yang kalian cari balasannya dari Allah. Orang lain enggak muji kalian, enggak ada masalah. Para ibu misalnya memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, enggak usah ada DKM, enggak masalah. Taruh aja makanan, tinggalin. Ya, mau dilihat atau enggak dilihat atau enggak dipuji dengan ucapan terima kasih, tinggalkan semuanya itu. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika kalian memberi, maka berikanlah sesuatu karena Allah semata. Ada orang yang perhatian kalian, jangan hiraukan. Ya, karena kita sudah berjanji kepada Allah di setiap hari, Pak, dalam sholat kita. Apa itu? Alhamdulillah. Apa artinya itu, Pak? Segala puji. Kita nggak berhak dipuji. Kita berikan sesuatu ibadah kepada Allah, sudah biar dia Allah yang memuji kita. Nggak perlu ada orang lain di situ. Nah, disebut dengan asyarik, menjadikan sekutu. Makanya kita juga sudah berjanji dalam surat Al-An'am, di mana kita berjanji juga pada setiap kita sholat, inna sholati, terusin Pak, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Itu kalimat itu yang dicari. Lillahi rabbil alamin la syarika. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Kemudian ditambahkan la syarikalah, enggak ada lagi selain Allah. Nah, itu nanti diminta kita bertanggungjawab ucapan itu. Katanya kita berjanji enggak ada sekutu bagi ibadah kita. Tapi kita sedih kalau pemberian kita enggak ditulis. Kita sedih kalau pemberian kita enggak diumumkan. Kemana kita selama ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi yang syarat diterimanya ibadah kita selama ini harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Benar, sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Yang kedua harus ikhlas, dibolak-balik boleh ikhlas dulu, boleh benar, boleh ikhlas. Tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak diterimanya amal ibadah kita.
Paham di sini Bapak Ibu sekalian? Berarti rugi atau tidak selama ini Pak usia kita? Pak Soeharto berapa usia sekarang? 60. Maka kurangkan dengan usia baliknya Pak Harto. Ambil angka 15. Ya, berapa sisanya? Banyak. 60 kurangi 15, 45. 45 kali Ramadan bersama Pak Harto. Mana bekasnya? Belum yang lebih dari Pak Harto. Antum berapa usianya? 40 kurang 15, 30, 25 kali Ramadan bersama. Masih ada bekas-bekasnya Pak. Ya, mari kita bahas supaya Allah menjadikan kita nanti masuk ke pintu Ar-Rayyan. Apa itu pintu itu? Pintu bagi orang yang berpuasa diterima puasanya. Ada enggak orang yang puasa ditolak Pak? 14 abad yang silam Nabi bersabda, "Rubba shaimin hazuhu min syiyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dari umat ini yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Dia masuk puasa caci maki orang, memfitnah orang, marah-marah. Puasa batal apa tidak? Yang batal apanya? Takwanya. La'allakum tattaqun dibatalkan oleh Allah. Maka orang yang ini kata Jibril masuk ke Ramadan, keluar dari Ramadan, lam yughfar lahu, enggak dapat apa-apa, enggak dapat ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, "Qul amin." Ucapkan amin. Maka Nabi mengatakan amin. Nah, kita mohon kepada Allah agar jangan masuk ke dalam perkara tersebut. Baik, kita akan masuk kepada amalan saat Ramadan. Ya, amalan saat Ramadan dengan landasan 5 landasan, yaitu ikhlas sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ikhlas karena Allah semata dan mengharap balasannya hanya dari Allah saja. Yang kedua benar sesuai tuntunan Rasulullah. Kemudian yang kedua landasannya mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi bulan puasa Ramadan Pak, yang wajib apa? Yang wajib di bulan Ramadan apa? Sholat wajib. Sholat wajib kan ada di bulan Ramadan. Ya tidak. Kemudian puasa wajib. Yang wajib kerjakan. Berbakti kepada orang tua, menafkahi keluarga, sabar, itu wajib. Mau Ramadan enggak Ramadan harus ada itu. Ya tidak. Nah, baru tambah yang sunnah. Apa yang sunnah? Sholat sunnah rawatib, sholat tarawih, memberi makan orang berpuasa. Itu sunnah semua. Tapi anehnya ada orang yang pol tarawihnya sebulan, isyanya enggak, subuhnya bablas, zuhurnya bobo, asarnya JJS. Yang wajibnya hilang. Tapi wah mas yang sunnah, beri makan orang berpuasa enggak hilang Pak. Tapi dia enggak puasa. Coba bayangkan, yang sunnah dia tegakkan, yang wajib dia tinggalkan. Padahal Allah tidak menerima amalan yang sunnah kecuali ada yang wajibnya dulu. Salat fajar tadi apa hukumnya? Sunnah. Ada nggak salat fajar? Kalau salat subuhnya nggak ada, ya nggak ada salat fajar. Mesti ada subuhnya baru ada salat fajar. Ada qobliyah ba'diyah kan ada wajibnya. Ya. Yang ketiga bersungguh-sungguh seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Siapa yang tahu kita sampai Ramadan? Pak Rajab tahu? Tahu? Bahwa Pak Rajab sampai nanti ke Ramadan sampai? Belum tentu, kadang tahu. Ya. Kemudian berusaha ada perubahan pada amalan, masih ada perubahan. Yang dulunya malas ibadah, jadi kencangin lagi. Ya. Dengan cara apa? Mari kita lihat. Yang pertama sahur. Sahur artinya tersembunyi, gelap. Ya. Jadi sahur itu dalil syariatnya, kita buka halaman berapa itu? 15 ya. Enggak ada yang bawa. Kita buka halaman 15 tentang sahur. Baik. Sahur adalah perkara yang disyariatkan di dalam Ramadan. Dan ini merupakan karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau bersabda,
Tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kalian, karena dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Nabi SAW mengatakan bersahurlah kalian, berarti hukumnya wajib. Akan tetapi dipalingkan kewajiban ini bahwasanya sahur bukan syarat sah puasa. Jadi orang yang berpuasa Ramadan dia tidak sahur, puasanya sah tidak? Sah. Oleh karena itu perintah yang Nabi perintahkan ini dihukumi sebagai sunnah, karena bukan menjadi syarat sah puasa. Tetapi tetap kita berusaha untuk sahur. Kenapa? Kata Nabi, fisuhuri barakah. Dalam sahur ada berkah. Apa berkahnya, Pak? Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya yang minta ampun. Kemudian di sepertiga malam terakhir itu perut dalam keadaan stabil, sehingga ketika makan sedikit saja, Pak, mampu untuk berdiri tegak dari subuh, zuhur sampai asar. Itu karunia Allah kepada kita. Jadi jangan nggak sahur. Yang ketiga, sahur itu merupakan pembeda puasa kaum muslimin dengan puasanya Yahudi. Di orang Yahudi puasa juga, orang Nasrani juga puasa. Tapi yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab ada sahur. Siapa yang pengen disamakan dengan ahlul kitab? Enggak ada kan? Ada sahur. Ya. Jadi kata para ulama, wa ijma'u ala anna suhura mandu ilaihi, bahwa para ulama sepakat hukum sahur itu dianjurkan, ya, bukan wajib. Kapan kita mulai sahur? Para ulama memberikan batasan kepada kita dengan batasan dalil, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW dan Zaid bin Thabit, keduanya sahur bersama Nabi SAW. Falamma faragha min sahurihima qama Nabi SAW ila shalah. Lihat, Pak, ya, 3 orang itu Nabi SAW, Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit sahur. Kemudian ketika keduanya selesai dari makan sahur, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Nabi berdiri untuk salat. Fa shalla, kemudian beliau salat bersama kaum muslimin. Para ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwa Nabi dan kedua sahabatnya duduk sahur. Berarti sunnahnya makan dalam keadaan duduk. Dan sahurnya Nabi duduk. Karena ketika beliau mendengar azan, beliau berdiri lalu sholat bersama kaum muslimin. Ini cara memahami hadis, ya, Pak, ya. Kemudian beliau sholat bersama kaum muslimin. Nah, kemudian kami bertanya kepada Anas. Qulna li Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhuliha fi shalah. Berapa jarak antara Nabi selesai sahur dengan beliau sholat? Kan begitu, Pak, ya. Kemudian qal, kata Anas, ka qadri ma yaqra'ur rajulu khamsina ayat. Jarak antara Nabi selesai sahur dengan beliau sholat subuh kurang lebih 50 ayat Quran yang dibaca. Jadi kalau kalian baca ayat Quran di rumah, Pak, 50 dengan bacaan sedang itu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Hadis ini dipakai untuk menetapkan ilmu. Keliru. Bab Nabi SAW nggak nyuruh kita berhenti makan dan minum saat ini. Tapi beliau bangun dari sahurnya berjalan bersama kedua sahabatnya. Tentu ada wudunya tidak? Ada wudunya. Berarti waktu sahurnya beliau mendekati subuh, jangan jam 1, jam 2, jam 3. Mengikuti siapa kita, Pak?
ikutin Pak Agus, ikutin Pak Yun, ikutin Nabi SAW. Karena puasa yang selama ini kita lakukan akan tertolak kalau nggak ngikutin beliau SAW. Walaupun hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena yang hukumnya sunnah wahyu bukan? Wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Nanti kita lihat apa dalil bahwa perintah sunnah itu datang dari Allah Jalla. Kita akan bahas juga insyaallah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, para ulama mengambil faidah bahwa yang dimaksud dengan sekitar 50 ayat, maksudnya bacaannya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, juga nggak terlalu lambat. Seperti antum baca surat Al-Mulk dengan bacaan yang ringan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 50 ayat berapa kira-kira? Paling 10 menit. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW selama beliau sahur. Ya. Kenapa beliau melakukan yang demikian? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajr. Lihat itu. Itu nanti lihat di Al-Quran. Kata Allah Jalla wa'ala, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam minal fajr, yaitu subuh. Kata Allah Jalla wa'ala, thumma atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kamu sampai malam. Maksudnya sampai maghrib. Jadi berhentinya makan itu saat fajar. Maksudnya gini Pak, ketika antum makan jam 4:30 makan bersama keluarga, terdengar suara imsak, jangan ditaruh, terus saja, terus makan. Karena imsak itu bukan perintah Nabi untuk berhenti. Imsak itu dalam bahasa Al-Quran namanya puasa, menahan, tamasak namanya menahan diri. Jadi para ulama dulu menetapkan imsak ini maksudnya apa? Supaya kalian bersiap-siap sholat subuh sebagaimana Nabi SAW tadi, bangun, berwudu, berjalan ke masjid, jangan sampai tertinggal takbiratul ihramnya itu maksudnya. Tapi bukan mengharuskan berhenti makan. Jadi begitu imsak datang, makan terus saja. Makan lalu selesaikan makanannya baru berhenti. Jadi nggak ada batasan untuk sahur kecuali azan. Begitu bapak-bapak lagi makan sahur di rumah, Rajab jam 4:42 aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian berhenti, selesai. Wudu, gosok gigi, sholat. Jadi para ibu di rumah sholat di rumah, yang laki-laki ke masjid. Paham di sini bapak? Dan ini sunnah yang hilang. Kita lebih takut dengan ucapan itu. Imsak, wah, padahal makanannya lagi enak-enaknya itu. Aduh, udah imsak, lagi nanggung. Padahal imsak itu bukan batas untuk berhenti makan dan minum. Itu hanya kehati-hatian agar tidak bablas di sholat subuh. Ya, semua ulama sepakat Pak, imsak itu bukan berhenti makan. Silakan makan di imsak. Ya, kalau kalian kurang yakin, kalian buka YouTube, semuanya buka YouTube tentang al-imsak. Semua dai-dai menyatakan imsak itu kehati-hatian, bukan perintah Nabi SAW. Karena Nabi mengamalkan firman Allah Al-Baqarah 187, makan dan minumlah kalian sampai terlihat bagi kalian benang putih dari benang hitam. Apa maksudnya Pak? Fajar. Benang hitam apa? Malam. Benang putih fajar sodik tuh Pak. Yang ada di tepi-tepi pantai itu putih. Itu namanya fajar sodik. Itulah azannya para Rajab. Bahkan kata para ulama, apabila suatu negeri mereka mengikuti jadwal kalender imsakiyah yang tidak tepat subuhnya, maka orang ini boleh terus makan sampai datang fajar sodik yang nyata. Oleh karena itu jadwal dari pemerintah kita ambil untuk kehati-hatian. Begitu azannya para Rajab ya sudah berhenti. Ya, walaupun kita masih bisa makan. Kenapa? Waktu kita mengikuti safari melihat fajar sodik, ternyata waktu subuhnya kita terlalu maju 10 sampai 15 menit. Paham di sini? Nah,
Kemudian apa yang kita makan di sahur? Sahur makanannya jangan banyak-banyak. Sahurnya Nabi SAW itu kata beliau sebaik-baik makan sahur adalah ini at-tamr. Apa itu tamr? Kurma kering. Kalau kita nggak punya ya apa saja Pak, tapi jangan banyak-banyak. Dan kalau tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air. Lihat Pak, sekarang kita pengen lontong sayur, nasi uduk. Ini mau sahur mau prasmanan gitu. Ramadan itu mendidik kita untuk hemat Pak. Betul. Bukankah Allah berkahi Ramadan? Yang bagi pegawai kantor karena kerjanya sebentar, gajinya tetap, ya kan? Kerja jam 3 pulang, gaji dipotong? Enggak, bahkan dikasih THR. Diberkahi Ramadan. Malah kita boros di situ. Kita sisihkan uang kita untuk apa? Untuk memberi makan orang yang berpuasa. Siapa Pak orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Istri kita Pak, anak kita. Jadi kalau kita sibuk nyari ke masjid memberi makan orang yang berpuasa, istri kita nungguin di rumah. Mas bawa apa? Saya bawa buat orang berpuasa, kan saya puasa juga. Ini juga kehilangan kita Pak, ruh ini Pak. Kita dahulukan orang lain, istri dan anak. Jadi caranya Pak, istri dan anak kondisikan dulu. Bahkan kasih makan ke masjid itu, taruh, balik lagi pulang ke rumah. Nanti pas azan maghrib suapin istri, bismillah. Namanya memberi makan orang yang berpuasa. Kan istri kita puasa, anak kita puasa. Dan Nabi ajarkan ini di rumah beliau. Maka harmonislah rumah tangga kaum muslimin. Jadi suap-suapan itu jangan cuma pas waktu nikah saja. Ada kan acara suap-suapan. Pada Ramadan dulu suap-suapan pada Ramadan. Enggak, wah, alhamdulillah bapaknya setelah nikah ya. Suap-suapan kita lakukan setelah Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita suapin istri, suapin anak kita. Yuk, anak makan. Baca bismillah. Dan azan. Kita memberi makan orang yang dan gak mesti banyak. Atau aku minum. Sudah selesai. Karena berbukanya Nabi hanya beberapa butir kurma. Kalau tidak ada air putih juga. Jadi air putih itu udah cukup Pak bagi kita insya Allah. Ya kecuali ada tamu boleh tambahin lontong sayur sedikit-sedikit. Ya. Jadi apa yang dimakan sahur yang sederhana saja. Ya jangan sampai capek kita ngurusin itu dan istri kita yang capek. Kita kan suami Pak. Yang bangun dia, yang masak dia, kita tinggal mana sahurnya? Marah pula kita. Dikasih biasa-biasa saja. Nah, ini bukan Ramadan namanya. Ya, kita berbeda Ramadan dengan selain Ramadan. Baik. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilal yu'adzinu bilail." Sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu Ummi Maktum. Berhentilah kalian makan dan minum sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi muadzinnya Nabi ada berapa? 2, 1 Bilal. Kalau azan jam 3, jam setengah 4 untuk membangun orang sholat malam. Kalau azannya Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk masuk waktu subuh. Nah berhentilah makan di situ kata Nabi SAW. Bukan kata saya, kata Nabi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata Nabi SAW, sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari, membangunkan orang untuk sholat malam. Adapun kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Apa kurang jelas bagi kita? Ya, bahwasanya makan dan minumlah sampai terdengar azan. Baik. Alhamdulillah. Sahur cukup segitu ya. Namun sebelumnya saya kasih pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini pembesarnya mazhab Syafi'i. Kata beliau, kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih di mulut, maka hendaklah dia muntahkan. Kalau lagi makan dan mulut, azan berkumandang, hendaknya dimuntahkan. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Karena sudah masuk waktu subuh. Paham di sini? Berarti saatnya subuh, saatnya berpuasa. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau makanan sudah di mulut, azan muntahkan. Kenapa? Karena subuh batasnya berhenti makan. Bisa dipahami Pak? Alhamdulillah.
Adapun hadis, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut sampai dia menunaikan hajatnya sampai selesai. Maksudnya azannya di Bilal. Kalau Bilal azan ada orang lagi makan, makan terus. Karena Bilal azannya di malam atau jam 3:30, jam 4 persis. Tapi Abdullah ibnu Umi Maktum azannya pas subuh. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kalau pakai hadis Pak, kita nggak boleh berontak Pak. Hadis yang mengatakan, apa yang dilakukan di sahur? Istighfar. Habis makan sahur istighfar, jangan mudut. Istighfar Pak. Ya, jangan memulai puasa dengan maksiat. Ini puasa punya Allah Pak. Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam buatnya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa milik aku. Wa ana ajziyu bi, aku yang mengganjarnya langsung. Allah katakan puasa miliknya dia, jadi kotorin puasa itu. Ya, jangan biarkan mulut kita itu baunya selain bau mulut. Cukup bau mulut saja. Kenapa? Karena bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Wajar kita bau orang berpuasa, tapi jangan bau yang lain, puasa dan lain-lain. Ya, ini namanya nggak memuliakan Ramadan. Kemudian banyak berdoa. Nabi berdoa di sahur Pak. Beliau berdoa, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau berdoa, kita enggak. Kemana kita di sisi Nabi SAW? Ya, padahal beliau dijamin surga tidak? Beliau dijamin surga, tapi beliau berdoa setelah sahur. Jadi nggak ada yang sia-sia bagi kaum muslim saat sahur. Yang kedua, puasa. Kita bikin press neck-nya Pak ya. Ya nanti biar pertanyaannya nanti. Yang kedua, puasa. Setelah sahur kita berpuasa. Para ulama membagi puasa dengan dua, yaitu syarat puasa dan rukun puasa. Syarat puasa adalah muslim. Maka orang yang tidak muslim berpuasa, puasanya tidak diterima. Ya tidak. Muslim. Yang kedua, memiliki akal sehat. Akalnya waktu dia berpuasa sehat. Makanya orang yang pingsan boleh nggak berpuasa, karena akalnya lagi nggak ada. Orang gila nggak wajib berpuasa. Yang ketiga, baligh. Makanya anak kecil nggak wajib berpuasa, tapi dilatih mereka berpuasa. Yang keempat, mengetahui wajibnya puasa. Wajib tahu. Wajib tahu bahwa puasa itu wajib. Kalau wajib apa definisinya Pak Kabit? Dikerjakan, dapat pahala. Ditinggalkan, dosa. Yang main-main dengan yang wajib. Berarti sholat wajib juga gitu. Ditinggalkan dosa dia. Ya, jadi jangan berpuasa full sholat wajibnya enggak. Nah ini enggak benar. Ya. Yang kedua, rukun puasa. Rukun puasa itu, ini Pak, kalau kita bicara masalah fikih ibadah, tidak akan ada yang sama. Semuanya berbeda. Tapi yang mesti kita ambil dalilnya. Dari semua perbedaan fikih itu yang kita ambil dalilnya apa? Jadi para ulama fikih berbeda pendapat karena ada dalilnya. Jadi kalau kalian dan saya berbeda pendapat karena dalilnya, namanya bukan perbedaan pendapat. Disebut dengan khilafiyah itu ada dalilnya, pemahaman yang berbeda. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ya bukan khilafiyah namanya. Paham di sini ya? Baik. Kemudian sebuah dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Mu'adzah dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, saya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Ibunda Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Golongan yang di suatu tempat. Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dulu, maka Ibunda menjawab, kami dulu juga mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berarti Pak, puasa hukumnya wajib bagi semua kecuali ada dalil yang memalingkan kewajibannya, yaitu haid. Berarti wanita haid nggak wajib
puasa. Begitu suci, qadha puasanya. Nah, para ibu nih yang di bawah yang kemarin belum bayar puasa yang lalu, harus di bulan Sya'ban ini puasa, wajib qadha, Bu. Ya, para istri-istri kita yang belum bayar diingatkan. Bapak Ibunda Aisyah itu mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban karena sibuknya mengurus Nabi SAW. Kalau istri kita atau anak kita perempuan haid belum bayar, sekarang belum bayar, maka nanti bayarnya di setelah Ramadan, satu wajib qadha dan wajib fidyah. 2 kali fidyah untuk membalas kelalaiannya membayar qadha. Jadi kalau ada perempuan yang sampai hari ini belum bayar Sya'ban, belum bayar qadha Ramadan di Sya'ban, dia mesti bayar qadha nanti setelah Ramadan dan juga fidyah. Ya, yaitu memberi makan satu orang miskin sejumlah dia tidak berpuasa. Ya. Adapun syarat sahnya puasa ada 2. Satu dalam keadaan suci, berarti orang yang haid tadi dan nifas tidak wajib berpuasa. Yang kedua berniat. Nah, ini yang menjadi dilema di kaum muslimin. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Bagaimana niat puasa? Mari kita lihat, Pak. Niat puasa harus dilakukan untuk membedakan antara puasa dan bukan puasa. Jadi kalau bapak-bapak, saya nggak mau makan besok karena perut saya sakit, itu namanya bukan puasa. Kalau niat puasa Ramadan beda. Ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Berarti disyaratkan baginya niat berpuasa. Namun Al-Imam An-Nawawi juga mazhab Syafi'iyah, ulama besar Syafi'i berkata, la yasihu shaum illa bin niyat. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat berdasarkan perintah Nabi SAW. Mari kita lihat. Wa mahalu hal qalbu, letak niat di qalbu, di hati. Wala yustaratun nutqa billah khilaf. Kata Imam Nawawi, pembesar mazhab Syafi'i, tidak disyariatkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Antum bisa lihat di kitabnya Rawdatul Thalibin juz 1 halaman 268. Kata Imam Nawawi, niat itu mesti ada berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata beliau, letak niat di dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa para ulama mazhab Syafi'i berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin. Kata Imam Asy-Syarbini rahimahullah taala, wa mahalu hal qalbu wa la takfi bil lisan qat'an. Lihat kalimatnya. Niat letaknya dalam hati dan sama sekali tidak diucapkan. Wa la yushtaratu talaffuz. Niat sama sekali tidak disyaratkan untuk dilafazkan qat'an kama qalahu firrudah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Thalibin. Kalau antum sudah bisa bahasa Arab, buka kitab Rawdatul Thalibin, itu kitab pembesar mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, Imam Asy-Syarbini mengatakan, tidak ada ucapan dalam niat puasa. Yang ada wajib dibetikkan dalam hati berpuasa besoknya. Bagaimana caranya? Nabi nggak bilang sama kita, Pak. Nabi nggak bilang ucapan niatnya. Terus kita mau ngarang? Saya mau ngarang. Mari kita lihat, Pak. Ya, saya ingin mengajak kita semuanya memahami kasus ini. Mari kita lihat, orang-orang India bertanya kepada Lasnah Daimah. Kata orang India, dia berkata begini, Pak, ya, supaya kita semakin kokoh dengan pendapat kita. Kami orang-orang India, kalau berpuasa kami mengucapkan begini, Allahumma asumu jadan laka,
faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Sama enggak sama niat kita sekarang? Kita gimana bacanya kalau puasa? Nawa itu suma qadim. Orang India mengatakan Allahumma asumu jadan laka faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, saya akan melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh karena Engkau. Maka ampunilah dosa-dosaku yang akan datang dan yang lalu. Bagus apa tidak? Punya kita kalah sama dia. Nanti Pak di Sudan ada lagi. Nanti di sana di Afrika ada lagi. Yang mana yang mau kita pakai? Jadi masing-masing negara bikin sendiri niatnya. Makanya Imam Nawawi membantah semua itu dalam kitab beliau itu. Niat itu disyariatkan tapi nggak dilafazkan. Semua ulama mengatakan demikian. Sebab kalau mereka mengucapkannya, Indonesia bikin sendiri, India bikin sendiri. Allahumma asumu jadan laka faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nanti di Bekasi bikin lagi Pak, di Depok bikin lagi, di Bekasi. Nanti semuanya bikin. Yang mana yang mungkin kita ikutin? Yang kita ikutin orang Depok, orang India, orang Sudan, orang Arab, atau Nabi SAW. Nabi SAW. Karena gak ada hadis yang beliau menyuruh untuk mengucapkan niatnya. Beliau mengatakan tidak ada puasa bagi yang tidak berniat. Udah cukup sampai situ. Antum cari kitab-kitab niat puasa, tidak ada satupun lafaz Nabi SAW. Tapi belum perintahkan kita berniat. Innamal a'malu bin, nggak ada amal kecuali ada niatnya. Nah, dari sini kita tahu Pak bahwa yang lebih selamat kita mengikuti Nabi SAW. Bagaimana Ustaz kalau ada orang yang merasa kalau nggak niat dia nggak sah, dia mulai berusaha agar mengikuti Nabi yang mulia SAW. Ya, yang nanti kalian dan saya ditanya tuh di alam barzah apa? Man nabiyuk, siapa nabimu? Bukan siapa ustadzmu, siapa kiaimu, nggak ditanya. Yang ditanya siapa nabimu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Kalau dia beriman kepada Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah. Oh, dalam bahasa Arab, iya. Nah, kata Pak Rajab, saya belum bisa bahasa Arab. Antum cinta Nabi SAW, kata Nabi, orang yang kalian cintai yang bersama kalian nanti. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan amalan soleh. Paham di sini? Alhamdulillah. Udah dua tuh ya. Kemudian kapan terakhirnya berniat? Sebelum fajar sampai sebelum datangnya subuh, itu terakhir niat. Ya kalau Bapak udah pas subuh azan, Allahu Akbar, Allah nggak niat, nggak ada puasa bagi Bapak. Tapi Bapak wajib berpuasa juga untuk memuliakan Ramadan. Ya, dan makannya sendiri, nggak boleh kelihatan. Bagi mereka yang nggak berniat puasa karena sudah subuh, maka mereka berbuka tanpa diketahui oleh orang lain. Nggak boleh, dan mereka menampakkan puasa di hadapan orang, harus sebagai wujud kesalahannya dalam tidak berniat ketika berpuasa Ramadan. Jadi niat harus dilakukan batasnya sampai datang waktu subuh. Mulainya kapan Pak? Di waktu malam. Kapan itu malam? Terbenam mata. Jadi antum maghrib saja sudah bisa niat. Jadi nggak mesti ada tarawih, nggak mesti. Antum habis sahur niat, silakan. Pokoknya sampai waktu subuh. Jadi jangan mengikat sesuatu yang Nabi SAW nggak ikat. Nabi nggak pernah mengikat waktu niat itu. Nggak mesti dia ba'da tarawih, nggak mesti. Kapan saja. Yang Nabi nggak ikat, kita jangan ikat. Tapi yang Nabi ikat, jangan coba-coba dilepas. Paham maksudnya Pak? Nabi mengikat Pak. Ucapan Subhanal Malikil Kudus saat setelah sholat witir, jangan dilepas. Jangan nanti bacanya saya nanti aja dah. Habis witir Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati. Silakan. Jangan dipisahkan itu dari tempatnya. Paham di sini ya? Yang Nabi nggak ikat, jangan kita ikat. Nabi nggak ikat, kapan kita boleh berniat? Silakan dari mulai datangnya malam sampai berakhirnya malam. Berakhirnya malam kapan? Saat subuh. Bisa di sini ya? Walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu? Masih ada. Terserah Bapak. Masih ada.
sedikit lagi ya. Baik, kemudian sholatul tarawih. Sholatul tarawih adalah perkara yang Nabi SAW lakukan Pak di bulan Ramadan. Dalilnya adalah Nabi SAW, hadis Bukhari 1129 dan Muslim 761. Tergantung yang bisa membaca di Maktabah Syamilah, silakan buka. Bukhari nomor 1129 dan Muslim 761. Itu dalil tentang Nabi salat tarawih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa shalla bi salatin nas." Tuh lihat Pak. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam salat di masjid. Ya. Kemudian para sahabat mengikuti salat. Jadi Nabi nggak ngajak-ngajak sholat tarawih Pak. Tarawih. Jadi Nabi sholat di masjid Pak malam-malam. Kalau kita mungkin jam 10, jam 11 Pak. Para sahabat ngelihat, para sahabat itu Pak, tanda kutip sangat rakus terhadap kebaikan. Betul tidak? Begitu Nabi berbuat baik, mereka ikuti. Mereka ikuti belakang Nabi. Kemudian pada malam berikutnya, malam kedua, beliau sholat, maka manusia semakin banyak yang mengikuti sholat beliau. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat. Maka Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Lalu ketika pagi harinya beliau SAW bersabda, kata Nabi SAW, sungguh aku telah melihat qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Pada hari keempatnya beliau mengatakan, aku melihat apa yang kalian lakukan. Maksudnya sholat bersama beliau, dan tidaklah ada yang mencegahku keluar dari hari-hari tersebut kecuali kata beliau Pak, illa ini khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut sholat malam ini jadi wajib atas kalian. Makanya beliau cuma 3 hari saja, 3 malam saja. Malam keempatnya nggak hadir, terus nggak hadir. Nanti malam ke-25, 26 baru datang lagi Pak. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi sholat, Nabi nggak manggil-manggil orang. As-sholatu jami'ah rahimakum tidak. Jadi penamaan sholat tarawih nggak datang dari beliau. Nabi tidak pernah menamakan sholatnya sholat tarawih, nggak pernah namakan. Apa kata Ibunda Aisyah? Zata lailah, Nabi sholat malam. Jadi penamaan sholat tarawih datang dari para ahli fikih. Nah, sholat yang namanya tenang, tarawih itu kata rihun, angin yang berhembus. Jadi santai saja sholatnya, seperti orang yang ada angin-anginan, santai, nggak usah ngebut. Ya para sahabat ngikutin Nabi sholat. Ya, berapa rakaatnya nanti kita bahas. Karena mereka ngikutin. Pokoknya Nabi sholat mereka ikutin. Niatnya apa? Pokoknya mereka ngikutin Nabi sholat. Ya tidak. Lihat Nabi sholat, para sahabat ngikutin sholat. Apa niatnya para sahabat? Kita nggak tahu kok. Ya tidak. Tapi dengan dasar hadis inilah ada sholat tarawih. Paham tidak Pak? Dengan hadis Bukhari Muslim inilah adanya sholat tarawih. Kata Nabi, aku nggak mau lagi sholat yang keempat, kelima dan seterusnya, karena wahyu masih turun. Aku aku khawatir menjadi wajib atas kalian. Yang 11 rakaat aja Pak, orang batu-batu Pak. Udah nggak serius sholatnya, bercanda. Apalagi kalau lebih dari itu, apalagi kalau wajib. Iya Pak ya, yang 5 aja kita udah, aduh lagi anak tidur Pak. Sholatu khairum minan, yang wajib aja udah nggak mau kita. Yang tarawih lagi tambahannya, ya Pak. Jadi ternyata Nabi SAW sholat tarawih diikuti oleh para sahabat. Para sahabat niatnya apa? Nggak tahu, nggak dijelaskan. Berarti mereka niatnya mengikuti Nabi SAW. Jadi mengikuti Nabi saja udah dianggap sholat. Karena sholatnya pasti bukan sholat wajib, orang tengah malam. Sholat apa tengah malam? Paham di sini Pak? Jadi sholat tarawihnya Nabi SAW adalah dengan demikian berdiri beliau. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, terakhir Pak ya, Ibunda Aisyah berkata bahwa Nabi SAW sholat di waktu malam. Kemudian beliau rukuk dan sujud. Rukuknya beliau dan sujudnya beliau sungguh sangat indah. Jangan ditanya bagaimana indah dan bagusnya rukuk dan sujudnya Nabi. Lalu beliau beristirahat pada rakaat yang keempat. Beristirahat pada rakaat yang keempat.
Jadi sifat tarawih Nabi Pak adalah setiap 4 rakaat istirahat. Nanti kita lihat Pak, pandangan para ulama ternyata ini hukumnya sunnah saja. Boleh tidak boleh iya. Kemudian ada hadis yang lain. Apa 4 rakaat yang dimaksud? Apakah 4 rakaat 1 kali salam? Ada hadis yang lain dari Bunda Aisyah. Berkata beliau radhiyallahu anha, "Sholatul lail wan nahar masna masna." Salat malam dan siang itu 2 kali 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka hadis-hadis tentang salat malam Nabi dikumpulkan. Yang afdol adalah 4 rakaat yang beliau istirahat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Paham di sini? Berarti kan 4 rakaat Pak, 2 rakaat salam. Bangun lagi, 2 rakaat salam. Istirahat. Boleh minum Pak? Boleh. Mana enggak ada riwayat. Apakah ada zikir? Tidak ditemukan satupun zikir Nabi SAW di antara rakaat-rakaat sholat tarawih. Bayangkan Pak, Nabi SAW sholat tarawih, belakangnya para sahabat. Para sahabat berarti lihat nggak tata-tata sholat Nabi? Lihat, pasti nggak mungkin nggak orang diikutin sampai selesai. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man qoma ma'al imam." Barang siapa yang sholat malam bersama imam, maksud sholat itu Pak, di bulan Ramadan, hatta yansharif, sampai selesai imamnya, ya, kutiba lahu qiyamul lailan, akan dicatat oleh Allah salat malam sepanjang malam. Syaratnya apa syaratnya? Ngikutin imam sampai selesai. Jangan antum potong salat bersama Pak Burhan 8 rakaat pulang, witirnya di rumah saya. Kalau antum mau melaksanakan rakaat 11 lebih 11, ikuti imam sampai 11, di rumah tambah dengan tahajud, fadhol silakan. Tapi ikutlah bersama imam sampai selesai. Karena Nabi mengatakan, "Man qoma ma'al imam hatta yansharif." Barang siapa salat bersama imam sampai selesai. Oleh karena itu, Pak, ya, apabila kita hidup di zaman Nabi SAW, kita akan lihat bagus dan indahnya salat Nabi SAW. Beliau salat dulu panjang, bacaannya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Maka kata para ulama, bagi yang ingin sholat seperti Nabi panjang, bacaannya panjang, cukupkan dengan sedikit rakaatnya. 11 rakaat bacaannya panjang. Bagi yang kalau kecapean berdirinya, pendekkan apanya? Rakaatnya. Bacaannya panjang tapi banyakin rakaat. Pendekkan bacaannya, banyakkan rakaatnya. 11, 2, 3. Pernah di sini 36? 46? Belum ya Pak ya? Boleh Pak, 46 silakan, kalau mau silakan. Ya, dipendekkan bacaannya. Kalau yang 11 panjangkan bacaannya. Adillah kita di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Selesai. Masih panjang Pak ya, tapi ya demikianlah yang bisa kita sampaikan supaya sedikit masuk daripada banyak masuk keluar lagi. Dengan sedikit masuk, kita masih punya banyak waktu. Dan terakhir bagi kita sekalian, ya sebelum masuk Ramadan, saya ingin menyampaikan Pak, bahwa Nabi SAW merindukan kedatangan kita. Beliau menunggu di telaga beliau untuk menjumpai kita, pengikut beliau. Namun disedihkan dalam hadis itu bahwa Allah mengusir orang-orang yang mendatangi beliau. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, ashabi, ashabi, ashabi." Ya Tuhanku, mereka itu pengikutku, sahabat-sahabat. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, "Engkau tidak tahu mereka berbuat perbuatan yang diada-adakan, yang tidak mencontoh engkau setelah engkau meninggal dunia." Ini hadis Pak dipakai oleh para ulama untuk mengingatkan kita bahwa Nabi merindukan kita. Beliau menunggu, tapi Nabi nggak bisa menolak ketika Allah menolak rombongan yang mau mendatangi beliau. Kenapa? Mereka berbuat amalan yang Nabi nggak berbuat itu. Mari kita berbuat sesuai dengan semampunya kita, Pak. Semampunya kita. Kalau ada hadisnya kita ikutin. Kalau nggak ada, tanya sama ahlinya. Saya belum dapatin hadisnya, Pak. Gimana? Ya, kita cari. Kalau nggak ada, tawakuf diam dulu. Ya. Atau kita mengikuti para imam madhab.
Jadi imam mazhab itu Pak, kita boleh ngikutin kalau kita nggak ketemu dalil. Begitu ada dalil, gugur semua pendapat. Allah mengatakan apa? Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kalian semuanya berada di atas syariat agamaku. Ikuti syariat itu dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allah larang kita mengikuti hawa nafsu. Kalau ada dalilnya, ikutin dalil. Kalau susah dipahami, tanya ahli. Ini gimana sih? Gini. Oh, ini maksudnya begini. Ini penjelasan para sahabat tadi. Langsung Pak, taslim sami'na wa ata'na. Demikian barangkali pertemuan yang singkat ini karena kita dibatasi waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan Bapak-bapak sekalian. Dan tentu kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang amalannya diterima. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memaafkan segala bentuk amal-amal kita yang belum terpenuhi dua syarat tadi, yaitu ikhlas dan benar. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Atau ada pertanyaan? Oke, baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, silakan yang mau tukar pikiran. Pak Rajab, mangga apa monggo? Silakan Pak Rajab. Saya mau bertanya Pak Ustaz, membangunkan sahur jam pantasnya jam berapa itu? Jam 3 apa jam 2? Iya, bagus Pak. Bagaimana hukum membangunkan sahur? Hukum membangunkan sahur dalam Islam tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan membangun sahur. Yang disyariatkan adzan seperti Bilal. Cuman Pak, kalau Pak Rajab azannya jam 3:30 itu geger kampung ini Pak. Karena sunahnya belum disampaikan. Kalau di Cilengsi tempat saya Pak, itu jam setengah jam sebelum azan yang kedua, azan pertama. Itu kaum muslimin udah paham, polsek-polseknya udah tahu. Karena udah 20 tahun yang lalu kita mengamalkan itu. Jadi mesti ada edukasi dulu. Kalau mau azan, adapun ngomong sahur tidak dinukil dari Bilal. Jadi Bilal itu nggak pernah naik ke masjid untuk teriak sahur. Bilal azan. Ya, jadi yang benar gimana Pak? Yang benar masing-masing kaum muslimin pakai alarm. Karena gini Pak, yang kita khawatirkan Pak, orang yang membangunkan sahur itu memiliki keinginan pahala, betul tidak? Ya kan? Dan orang-orang juga menganggap itu perbuatan dalam Islam. Nah masalahnya Pak, setiap yang ada pahala dan ada dosa namanya ibadah. Kita tahu bahwa syarat terima ibadah ada dua tadi, ikhlas dan cocok terhadap sunnah Nabi SAW. Kenapa tidak ada sunnah dari beliau untuk menyuruh Bilal agar Bilal membangunkan sahur kaum muslimin? Ini menunjukkan membangunkan sahur tidak disyariatkan dalam Islam. Artinya nggak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi gimana saya mau adzan? Antum adzan jam 3:30. Aduh belum bisa, jangan adzan. Adzannya jam 4:42 saja. Ya, jadi memang tidak ada Pak perintah dari Nabi SAW untuk membangunkan sahur. Jadi masing-masing kalian punya backer sendiri. Maka latihannya di bulan Sya'ban ini Pak. Kalian mulai witir di bulan Sya'ban ini. Kata mazhab Syafi'i Pak, orang yang nggak pernah witir di setiap harinya, orang ini lalai. Aduh kena saya dah nih semuanya. Iya kan? Witir berapa rakaat minimal? Satu aja Pak, satu antum witir 1 rakaat udah cukup. Tapi kita nggak lakukan kan? Para Nabi nggak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah dalam keadaan mukim maupun safar, fajar dan witir. Kita ninggalin. Pengen ngetuk pintu surga bersama beliau, witir aja kita nggak kerjain 1 rakaat. Ya saya juga gitu Pak dulu. Karena ayolah 1 witir 1 rakaat. Dan witir bisa dikerjakan ba'da isya. Habis ba'da isya, witir 1 rakaat. Udah bangun malam bablas nggak bangun, nggak ada masalah, udah witir. Dia tidak lah. Tapi kita lupakan witir ini.
bersama Nabi, witirnya ogah. Apalagi yang 11 rakaat witir. Ya, jadi bangunlah kita malam untuk witir. Habis witir, bangunin istri yang bangun yang kita masak sahur berdua. Jangan istri kita disuruh bangun, kita bobo. Bangunin mereka, kita cuci piring. Antum tahu Pak, di antara hikmah Ramadan kita disuruh mengikuti Nabi. Nabi itu bangun sahur bersama ibunda. Berdua-duanya nyiapin makanan. Nabi angkat ember, Nabi jahit bajunya. Itu Nabi lakukan di rumah. Kita mana kopi. Istri kita malah dimarahin deh. Ya kan Pak, habis sahur masjid, isi sepumpuk piringnya Pak. Pulang dari masjid, bobo. Ini gimana kita nih di sisi Nabi SAW? Nah, kita bangkit Pak Ramadan tahun ini. Bangun malam, bangun istri, bareng-bareng cuci piring, cuci baju. Kalian yang nyuciin, istri yang merus, terserahlah berdua. Harmonis apa enggak Pak gitu Pak? Ini jadi pengen nikah kan? Iya kan? Jadi pengen nikah kita jadinya. Ya. Demikian Pak Rajab ya. Baik. Ada lagi selain Pak Rajab, Pak Adi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih Pak. Pertemuan kemarin saya sudah tanya 3 pertanyaan Pak ya. Alhamdulillah sudah dijawab. Saya terima kasih banyak. Yang pertama pertanyaan saya, pada zaman Nabi itu ibu-ibu tidak ada yang sholat tarawih di masjid. Tapi sekarang itu banyak, bahkan penuh Pak. Terus Bapak jawab bahwa walaupun Nabi tidak lakukan, selama tidak ada larangan itu boleh. Jadi jangan dilarang gitu ya Pak. Cuman kok saya ada yang janggal nih Pak ya. Kan sebelumnya itu Bapak bilang kalau masalah ibadah kepada Allah itu harus mencontoh Nabi. Kalau Nabi lakukan, kita lakukan. Kalau Nabi tidak lakukan, kita nggak boleh lakukan. Kalau kita lakukan namanya bid'ah, bid'ah dolalah ya. Tapi begitu itu kok langsung walaupun Nabi nggak lakukan, selama tidak ada larangan boleh gitu. Bagus. Apa itu bukan bid'ah itu Pak? Bagus, Masya Allah. Bagus Pak. Jadi saya akan luruskan dulu bahwa pertanyaan Pak Kabir 20 bulan lalu, apakah perempuan di zaman Nabi tarawih? Iya. Saya menjawabnya bahwa istri-istri Nabi itu itikaf di masjid. Tentu mereka sholat tarawih di masjid. Ya. Namun mereka itikaf mereka di masjid itu di belakang. Dan Nabi SAW tidak melarang perempuan ke masjid. Dan Nabi melarang para suami melarang istrinya ke masjid. Namun beliau mengatakan sebaik-baik tempat sholatnya perempuan di rumahnya. Bahkan pahalanya lebih besar daripada laki-laki yang di masjid, akan bisa minimal menyayanginya. Jadi Nabi SAW tidak melarang para perempuan ke masjid. Nah, tidak larangan beliau ini berarti boleh atau tidak maksudnya perempuan ke masjid? Iya. Boleh. Karena beliau tidak melarang, bahkan beliau melarang para suami melarang istri ke masjid. Jadi kita nggak boleh melarang istri kita ke masjid selama istri kita ke masjidnya nggak pamer aurat, nggak berwangi-wangian. Silakan ke masjid. Tapi kata Nabi, sebaik-baik tempat sholatnya perempuan fi baitiha, di rumahnya. Dan yang paling bagus di rumahnya di kamarnya. Jadi perempuan itu semakin tersembunyi, semakin menjadi mutiara. Kalau mutiara itu ada di mana Pak? Di dasar laut, di dalam kerang lagi Pak. Iya kan? Tapi kita kenal tidak mutiara. Luar biasa mahalnya. Tersembunyi. Ya. Jadi selama tidak ada larangan, walaupun Nabi nggak lakukan boleh Pak. Iya, jadi kalau Nabi SAW nggak melarang, tandanya perbuatan itu boleh. Nah, kemudian saya tanya lagi Pak, kalau bersolawat kepada Nabi Muhammad itu ada larangan nggak Pak? Nah, kalau ibadah Pak, kita bertanya ibadah itu apa dalil ibadahnya. Kalau dunia dalil larangannya, jangan dibalik. Kalau ibadah ada nggak yang melarangnya? Nggak boleh. Kalau ibadah ditanya ada nggak dalil perintahnya. Kalau dunia tanya ada nggak dalil larangannya. Contoh Pak, misal antum makan tempe, tanya ada nggak dalil yang melarang makan tempe. Itu untuk dunia. Kalau untuk ibadah
Mana contoh dari Nabi SAW? Nah, bersolawat kepada Nabi ada perintahnya enggak? Ada. Kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat sholat tarawih, kita tadi bahas hadisnya, diikuti oleh para sahabat. Dan Ibunda Aisyah juga mengetahui sholatnya beliau kan. Kenapa tidak dinukil dari hadis-hadis itu bahwa Nabi bersolat untuk dirinya pada sholat tarawih? Bahkan para sahabat juga tidak bersolat untuk Nabi pada sholat tarawih. Ini menunjukkan bahwa apa yang Nabi tidak kerjakan dan beliau enggak perintahkan pada saat itu tidak disyariatkan. Apa ini kaidah usul namanya. Jadi apa yang Nabi tidak perintahkan, padahal mampu beliau untuk memerintahkannya, dan beliau nggak melakukannya, maka kalau diperintah, kalau dikerjakan itu namanya beda. Tapi kalau beliau diamkan dan beliau nggak melarangnya, dan para sahabat mengerjakannya, maka namanya sunnah. Contoh Pak, Bilal sholat 2 rakaat setelah wudu. Bilal sholat 2 rakaat setelah wudu. Nabi diamkan saja. Bahkan Ali bertanya, apa yang menyebabkanmu terompahmu sampai duluan ke surga? Kata Bilal, tidaklah aku lepaskan sholat 2 rakaat setelah aku berwudu. Artinya kalau beliau batal wudu, beliau wudu lagi lalu sholat. Dan Nabi diamkan. Berarti sholat sunnah wudu ada tidak? Ada syariatnya. Nabi diamkan perbuatan para sahabat karena itu ibadah. Tapi Nabi SAW bertanya kepada seorang yang berkebun, kalau kamu ingin berkebun hasilnya sukses, begini. Kata sahabat ini, aku ikutin kamu. Diikutin oleh sahabat ini, nggak tahu gagal. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ikutin apa yang kau sebut tadi, tapi panenku gagal. Apa kata Nabi SAW? Antum la'alamu li umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kemudian beliau jawab, Pak, kalau untuk urusan din kalian bertanya kepadaku, kalau untuk urusan dunia kalian silakan lakukan sendiri. Ini menunjukkan Pak, untuk ibadah ditanya dalil perintah, untuk dunia dalil larangan. Jadi nggak bisa dibalik Pak Kabit. Kalau untuk yang ibadah nggak ada yang melarang kok. Ini keliru. Kalau ibadah ditanya dalil perintah, ada perintahnya tidak? Ada contohnya tidak? Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kalau perintah, kalau ibadah dalil perintah atau dalil syariat. Kalau dunia dalil larangan. Antum pakai baju seperti itu, kopiah, disuruh ganti sama Pak Budi, ganti itu. Ada dalil yang melarang nggak? Nah, pas itu. Jadi kalau antum mau sholat 3 rakaat subuh, ada yang melarang nggak? Ada nggak? Ada yang melarang nggak? Nggak ada yang melarang, tapi salah. Ya tidak. Kita sholat subuh 3 rakaat, ada nggak yang melarang? Nggak ada. Kalau cuma dijemur doang, yang sholat 3 rakaat gitu, nggak ada yang melarang, silakan sholat. Tapi nggak cocok. Kenapa? Karena ibadah itu harus mengikuti dalil. Ada perintahnya. Sholat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat silakan, tapi nggak dilarang. Cuma nggak benar jadinya. Makanya para ulama buat sebuah kaidah yang bagus. Al-aslu fil ibadah al-hajru. Hukum asalnya ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Wal aslu fil adah, hukum asalnya dunia kebiasaan al-ibahah, boleh sampai datang dalil yang melarang. Gitu, coba begitu. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan itu yang diperintahkan dalilnya ada tidak? Kenapa Pak Kabit berpuasa di bulan Ramadan? Ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa Pak Kabit dan teman-teman puasa Senin Kamis? Kata Ibunda Aisyah, karena Nabi SAW yataharu shaum khamis wa shaum isnain wal khamis. Ada Nabi SAW membiasakan puasa Senin dan Kamis. Kenapa Pak Kabit dan teman-teman kalau takbir mesti begini Pak? Allahu Akbar. Karena Nabi SAW mencontohkan takbir menghadap kiblat dengan menampakkan telapak tangan ke kiblat, jari-jari ke atas. Ada semua, ada perintah dari Nabi SAW. Iya. Tapi kalau dunia, kenapa Nabi mesti pakai jubah? Boleh nggak pakai jubah? Boleh orang dunia. Kalau kita mesti pakai jubah Pak, antum semuanya repot. Kita bukan orang Saudi. Boleh nggak pakai sarung? Boleh. Kalau dilarang, mana larangannya? Nggak ada.
Jadi kalau hukum asal ibadah tunduk pada syariat tadi, tapi hukum asal dunia tunduk pada kebiasaan. Orang Depok Pak biasanya kalau makan pagi nasi uduk, dilarang atau tidak? Nasi uduk dilarang. Ada perintahnya nggak? Nggak ada perintahnya. Kata Allah, makanlah kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, asal jangan berlebihan. Makan terserah. Itu kaidah Pak yang dipakai. Demikian Pak. Ya, yang kedua ya Pak ya. Oke. Yang kedua lagi itu saya tanya, Nabi kan sholat berjamaah di masjid itu, sholat tarawih berjamaah itu kan cuma 3 hari Pak. Ya. Kita dari awal sampai akhir. Betul. Sesuai dengan pertanyaan beliau juga nih. Iya, iya. Nah itu gimana Pak? Iya, tadi kita bahas hadisnya. Nah. Jadi Nabi sholat tarawih berapa hari? 3 3 hari. Hari yang keempatnya nggak ada. Apa kata beliau alasannya? Aku takut wajib atas kalian. Makanya sholat tarawih itu Pak, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Karena diikuti oleh para sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Kenapa Abu Bakar nggak melaksanakan tarawih Pak? Karena ada Musalam al-Kadzab, nabi palsu. Ada orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi Abu Bakar sibuk memerangi mereka, hingga nggak terjadilah sholat malam. Di zaman Umar udah santai, udah tenang semua. Maka Umar melihat ada orang sholat 1 imam, 2 orang makmum. Pojok 1 imam, 3 orang. Kata Umar apa? Nikmatun bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah ini. Maksudnya apa? Di zaman Abu Bakar tadi kerjain. Ya kan? Bid'ah itu kan secara bahasa dulunya nggak ada, kan gitu. Di zaman Abu Bakar emang nggak ada, tapi zaman Nabi ada. Itu di hadisnya. Dan Nabi kerjakannya di masjid. Dan Umar mengerjakan sebulan di masjid. Kenapa kita masih mengikuti Umar? Kata Nabi Pak, alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaktum bihima. Kata Nabi, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafa. Umar khulafa bukan? Khulafa. Kenapa ada azan 2 kali Pak? Zaman sekarang Jumatan. Azannya Utsman. Ya tidak? Kita ikutin Pak. Jadi kita mengikuti para sahabat Nabi. Mau tarawihnya, mau Jumat, silakan. Tapi asasnya adalah para sahabat itu ketika berijtihad, mereka tahu ada sunnah dari Nabi SAW. Kalau nggak ada, mereka nggak akan lakukan itu. Itulah kenapa Allah memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radwan. Yang kedua terjawab. Yang ketiga. Nabi itu sholatnya di pertengahan malam. Iya. Kita sholatnya di awal malam. Bagus. Terjawab juga oleh perbuatan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab sholatnya pada Isya. Dan Isyanya mereka akhir waktu. Kalau kita jam 8, mereka jam 9 Isya. Tidak bertentangan. Karena Nabi SAW juga tidak, kan Nabi SAW kan di tengah malam. Para sahabat juga di tengah malam. Umar melakukan itu dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Ini kaidah dalam madhab al-sunnah, bahwa apabila para sahabat nggak ada mengingkari perbuatan seorang sahabat, maka namanya ijma. Itu Pak ya? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan Pak. Sudah ya? Baik, sudah waktu 6.24, nanti kita tertinggal sholat subuhnya ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.